Halo, kembali lagi bersama saya Khairul Mampe. Kali ini saya akan berbagi 3 manfaat menjadi seorang karyawan. Yang pertama, biasalah seorang karyawan itu tentunya akan memperoleh gaji, ada tunjangan, ya kan, yang secara konsisten. Karena posisinya gaji ini diberikan setiap bulan. Biasanya ada yang di akhir bulan, ada yang di awal bulan, ada yang di pertengahan bulan, dan beberapa bonus-bonus lah ya. Itu menjadi standar yang biasanya ditawarkan oleh perusahaan atau instansi di mana karyawan itu bekerja, bahkan diinformasikan sebelum dan ketika mereka sudah bekerja. Nah, di sini juga ada kenaikan biasanya konsisten atau tidak terlalu signifikan sebenarnya. Tapi ketika ada capaian-capaian yang luar biasa, ini karyawan bisa memperoleh fasilitas-fasilitas atau bonus-bonus ya, lebih tepatnya bonus tertentu ketika mereka menjadi karyawan. Nah, yang kedua, seorang karyawan itu bisa memperoleh fasilitas-fasilitas gratis. Ada kemudahan-kemudahan. Misalkan ketika kita menjadi karyawan, terkadang di tempat kita bekerja itu memberikan diskon gratis, ya kan? Ada diskon potongan harga dan semacamnya lah ya, atas produk-produk tertentu yang menjadi kerjasama dengan instansi di mana kita bekerja itu tadi. Yang kedua, di tempat kita bekerja itu biasanya ada tawaran-tawaran pinjaman dengan biaya murah atau bahkan 0% khusus untuk karyawan. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan sebagai karyawan tadi, dan itu menjadi benefit atau keuntungan kita menjadi seorang karyawan. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya fasilitas yang bisa diperoleh oleh karyawan yaitu fasilitas pendidikan dan pelatihan. Nah, ini sebenarnya hal yang beberapa orang tidak menyadari bahwa pendidikan dan pelatihan itu adalah fasilitas dan kelebihan yang bisa diperoleh oleh karyawan. Coba bayangkan ketika pendidikan dan pelatihan atau bahkan beasiswa ke luar negeri atau beasiswa melanjutkan studi. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas yang bisa menguntungkan kita sebagai karyawan, dan jangan sampai kita ragu-ragu atau justru sebaliknya menganggap bahwa diklat ini hal yang tidak mengenakan. Diklat ini ketika kita membayar sendiri, bayangkan ya, ketika kita membayar sendiri diklat tersebut atau beasiswa kuliah atau melanjutkan studi dengan uang pribadi kita, itu tentunya biaya bisa lebih mahal atau mahal lah posisinya. Nah, dengan kita menjadi karyawan itu kita memperoleh keuntungan-keuntungan yang tadi disebutkan. Nah, tentunya diklat ini juga akan meningkatkan kekayaan otak kita. Untuk apa? Untuk kita berkembang, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan terutama yaitu untuk meningkatkan finansial kita. Dan ini yang biasanya jarang sekali diketahui oleh banyak karyawan. Keuntungan menjadi karyawan itu kita bisa menyerap ilmu dari para senior, ya kan? Nah, ketika kita bekerja sendiri atau wirausaha di luar, itu kita cenderung menjadi orang yang atau menjadi pimpinan perusahaan kecil lah, misalkan yang perusahaan keluarga, itu kita berkutitnya dengan orang-orang itu aja posisinya, bahkan ketemunya sama karyawan lagi. Nah, ketika kita menjadi karyawan di sebuah instansi atau tempat yang lebih besar dan terkenal misalkan,
Itu biasanya banyak para senior-senior yang memiliki pengalaman, memiliki ilmu yang sebenarnya belum tentu kita dapatkan ketika kita tidak menjadi seorang karyawan. Nah, itu tentunya harus kita manfaatkan, terutama untuk meningkatkan tadi, kembali lagi untuk meningkatkan kualitas pribadi kita. Kualitas kita menjadi lebih baik. Nah, itu 3 manfaat dan keuntungan menjadi seorang karyawan. Apakah Anda sebagai karyawan sudah merasakannya? Semoga bermanfaat. Terima kasih.